ini ditulis langsung oleh Kiai Haji Bahuddin Mutahari. Di sini ada meta energi ruhaniyah dalam ritual Islam, Nah, di buku saya yang review pada kesempatan kali ini membahas tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga kebanyakan buku yang telah saya baca ini banyak ditulis mengenai ayat Al-Quran, hadis, dan yang lainnya. Dan tentunya buat teman-teman yang baru membaca sedikit agak bingung, tapi ketika di akhir buku nanti pasti teman-teman menemukan penjelasan-penjelasan yang tentunya akan membuat teman-teman nikmat dalam membaca dan meningkatkan keimanan kita dan ketawakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada tiga bagian bab. Bab yang pertama mengenai sholat, bab yang kedua mengenai puasa, dan bab yang ketiga mengenai zakat. Pada bab pertama mengungkap tentang kenikmatan sholat. Nah, kenikmatan sholat ini sudah ditulis dalam buku Tetes Rahasia Ibadah oleh Kiai Bahuddin dalam surat Al-Ankabut Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya ibadah sholat itu dapat mencegah timbulnya kekacauan dan keruntuhan akhlak. Jadi penulis Kiai Bahuddin ini memang mewanti-wanti buat para putranya, buat para muridnya untuk mengutamakan sholat. Hal ini sinkron dengan buku yang telah saya review di buku pertama mengenai Kiai Karismatik, di mana sebelum beliau wafat memang berpesan kepada putra-putrinya agar tetap istiqomah melakukan sholat, terutama sholat qiyamul lail, yaitu sholat malam. Karena pada saat malam di buku yang saya review pertama ini itu semua malaikat turun ke muka bumi mendengarkan permintaan orang-orang yang beriman, yang insya nantinya permintaan tersebut akan dikabulkan, amin. Nah, selanjutnya ada ungkapan takbir mengenai intuisi tentang kecerdasan Kiai Bahuddin Mutahari. Kita tahu bahwa Kiai Baha ini mengetahui dalam artian fasih 7 bahasa asing, kemudian hafal kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Beliau juga seorang kristolog. Nah, kecerdasannya beliau dituangkan dalam buku di sini, dalam kecerdasannya, dan tentunya ini merupakan hal yang spesial buat kita selaku pembaca, karena kita dapat mengetahui hal-hal yang nantinya membuat kecerdasan kita semakin meningkat seperti beliau. Nah, di sini juga ada ungkapan yang menarik yang ditulis juga, umat Muhammad di siang hari laksana harimau. Jadi seakan-akan waktu itu kan umat Islam berperang bersama orang kafir. Kalau di siang hari umat Nabi Muhammad laksana harimau di padang pasir, dan kemudian ketika di waktu malam hari umat Nabi Muhammad seakan-akan menjadi rembulan yang selalu bertahajud, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keunikan dari buku yang saya baca ini ternyata referensi yang ditulis oleh beliau tidak hanya mengambil dari Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan juga kitab-kitab klasik seperti Imam Ghazali dan yang lainnya. Nah, dan juga Kiai Bahuddin Mutahari ini juga menyampaikan pendapatnya melalui buku bahasa Inggris, melalui sumber-sumber orang Islam yang notabene itu dari kalangan Eropa yang sudah beliau baca. Karena di bagian terakhir ada ungkapan dalil yang dikaitkan dengan buku-buku yang telah beliau baca, dan ini merupakan keistimewaan yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau Kiai Bahuddin Mutahari ini. Nah, di sini juga ada ungkapan Encyclopedia of Religion, dan juga keutamaan dan kenikmatan sholat dibahas secara detail, bagaimana kita meresapi yang namanya sholat agar ruh kita bisa menyatu kepada Tuhan. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai ilmu metafisika dan ilmu fisika.
sekali lagi saya jelaskan bahwa ketika orang berbicara masalah metafisika itu berarti sesuatu yang gaib akan tetapi terjadi dan ada. Contoh semisal dahulu kala Nabi Yunus bertahan hidup di ikan paus. Nah, dan sekarang secara teori fisika orang itu bisa bertahan di dalam kapal yang kapalnya itu bisa menyelam di dalam air, dan itu merupakan teori metafisika dan teori fisika. Nah, jadi buat teman-teman yang masih belum puas dengan review buku saya pada kesempatan kali ini, teman-teman bisa langsung datang ke perpus, baca buku sebanyak-banyaknya, karena tidak ada orang yang rugi dalam membaca. Justru wahyu yang turun pertama kali adalah Iqra, bacalah dan bacalah. Nah, jadi jangan bosan-bosan membaca buku. Semoga saya lebih semangat mereview buku dan juga teman-teman lebih giat juga membaca.